Film ini berdasarkan kisah nyata. Seorang pemuda tinggal bersama ibu dan saudara laki-lakinya bertahan hidup dari hutang-hutang yang pernah dibuat sama mendiang ayahnya. Masalah demi masalah terjadi, bahkan pemuda itu sampai melakukan sesuatu yang membagongkan terhadap ibunya sendiri. Film dengan judul Marilyn yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda itu bernama Marcos. Usianya masih sangat muda. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Sebagai peternak sapi, ayah Marcos terkadang harus meminjam uang sama temannya untuk mencukupi pangan dan kebutuhan ternaknya. Selain itu, Marcos ini memang terlihat berbeda dari saudara laki-lakinya. Dia lebih suka nimbrung atau ikut campur urusan emak-emak atau perempuan. Terkadang dia meminjam rok ibunya dan memakainya. Selain itu, Marcos juga punya sahabat perempuan bernama Laura. Mereka ini udah seperti saudara. Bahkan Marcos sesekali mengambil alat makeup dari toko untuk mereka pakai bersama-sama. Ya, jadi udah mulai ketahuan lah ya, Marcos ini pemuda yang agak berbelok. Dan gara-gara itu juga terkadang Marcos dibully sama pemuda-pemuda setempat di desa mereka. Beruntung kala itu tidak terjadi apa-apa. Namun Marcos kena omel sama ibunya gara-gara pulang terlalu sore. Lalu suatu hari Marcos bersama keluarganya melihat ada ternak mereka yang mati dan tubuhnya habis tercincang. Entah apa dan siapa pelakunya. Sepertinya hewan buas. Gara-gara kejadian itu, ayah Marcos jadi shock dan terkena serangan jantung hingga pada akhirnya dia meninggal. Kini mereka hanya tinggal bertiga saja. Sang ayah masih meninggalkan beberapa hutang yang belum ia bayar. Tidak ingin merasa pusing, Marcos melakukan sesuatu yang cukup membagongkan. Dia berdandan layaknya wanita, pergi ke pasar malam menggunakan topeng dan berjoget ria di sana. Dia bersama dengan Laura. Namun begitu mereka pulang, gerombolan anak muda yang kemarin mencegat mereka. Marcos disuruh turun dari motor dan Laura diminta untuk pergi dari sana. Marcos disuruh karaoke rudal salah satu pemuda tersebut, bahkan digasak dari belakang. Parah sini. Marcos pulang babak belur. Ibunya menanyakan apa yang terjadi padanya. Marcos tidak banyak bicara, lalu ibunya menemukan ada pakaian wanita dan beberapa alat makeup di tas milik Marcos. Sejak itu, ibunya mulai sadar kalau anaknya ini bermasalah. Baju-baju wanita milik Marcos dibakar oleh ibunya, bahkan make upnya pun juga ikutan dibakar. Tapi nyatanya Marcos tidak menyerah. Dia kembali ke toko baju dan membeli baju yang ia sukai. Sampai di rumah, ibunya lagi-lagi menemukan baju itu di dalam tasnya. Marcos berdalih kalau baju itu dia belikan untuk ibunya. Tapi ibunya tidak percaya. Beberapa hari kemudian Marcos kedatangan teman mendiang ayahnya untuk menagih hutang. Namun mereka belum bisa membayar. Uang dari mana? Mau ditukar pakai sapi? Pria itu tidak mau. Harus pakai duit. Mereka mencari cara supaya bisa melunasi hutang atau mungkin mereka bisa kabur dari kejaran teman ayahnya tersebut. Marcos dan ibunya pergi mencari perumahan yang terbengkalai yang mungkin bisa mereka tinggali. Rencananya mereka akan kabur dari desa. Ketika Marcos disuruh membeli minuman, Marcos kenalan sama penjualnya. Namanya adalah Federico. Itu perkenalan pertama mereka. Tapi nyatanya, perkenalan itu malah membuat mereka semakin jauh. Bukan hanya menjadi teman biasa, namun mereka juga menjadi teman begituan. Mereka bermain di siang bolong. Sejak itu, mereka tak terpisahkan. Marcos makin menjadi-jadi. Suatu hari, Marcos mengajak Federico ke rumah untuk makan bersama-sama. Ibunya Marcos tentu saja terlihat tidak suka. Apakah Marcos masih belum berubah? Setelah makan siang sama-sama, Marcos dan Federico mojok di mobil buat nganu. Sayangnya, aksi mereka kepergok sama ibunya Marcos. Federico kabur sementara Marcos dihajar sama ibunya. Sejak itu juga, Federico jadi jarang menghubungi Marcos. Mungkin dia takut kalau ibunya Marcos bakal mengajar juga. Marcos tidak boleh keluar rumah. Bahkan ketika Laura datang, Marcos dilarang menemuinya. Marcos makin tersiksa berada di dalam rumah. Tidak boleh keluar, tidak boleh ketemu sama Laura, dan HP-nya disita. Belum lagi, teman ayahnya datang untuk menagih hutang. Mereka hanya bisa bersembunyi di dalam rumah. Hingga suatu malam, Marcos tidak bisa tidur. Dia mengambil senjata dan mendor saudara laki-lakinya, lalu ibunya. Marcos kini bebas. Dengan berderi air mata,
Marcos kehilangan segalanya dan keluarganya. Ya, itulah tadi alur cerita film Marilyn. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.